Pernahkah kamu mendengar larangan klasik dari orang tua kita? Jangan main sampai maghrib, nanti diculik wewe. Kita sering anggap itu hanya mitos. Sebuah cerita lama untuk menakut-nakuti anak-anak. Tapi, bagaimana kalau aku bilang, ada kampung di Jawa Timur yang menyimpan rahasia kelam setiap kali senja datang. Kampung itu bernama Watutiban. Cerita ini datang dari seseorang bernama Arga, seorang mahasiswa jurusan antropologi dari Surabaya. Tahun 2018, Arga melakukan penelitian tentang mitos dan kepercayaan masyarakat pedesaan. Penelitiannya membawanya ke sebuah kampung terpencil yang bahkan tidak tercatat di peta Google, Watutiban. Kampung itu terletak di tengah hutan dengan jalan tanah berliku yang hanya bisa dilalui sepeda motor. Begitu sampai, suasananya langsung terasa berbeda, hening, dingin, dan seperti tak tersentuh waktu. Arga disambut kepala desa, Mbah Wiryo, pria tua dengan tatapan tajam dan langkah perlahan. Kalau di sini, Mas Arga, jangan keluar rumah pas maghrib, katanya. Saat matahari dan bulan saling menyapa, ada yang berkeliaran. Arga mengangguk sopan. Dalam hati, ia menganggapnya hanya bagian dari kepercayaan lokal. Tapi, malam pertamanya di kampung itu membuat semuanya berubah. Saat jam menunjukkan pukul 6 sore, ia mendengar suara genta kecil dari luar jendela. Lalu, suara kaki menyeret. Suara itu datang dari jalan tanah. Pelan, tapi pasti menuju rumah tempat ia menginap. Arga, penasaran, mengintip dari celah jendela kayu. Di bawah cahaya senja, ia melihat sosok anak kecil berpakaian putih kotor, berdiri membelakanginya. Anak itu menengok perlahan, matanya kosong, dan mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar. Lalu, suara dari belakang membuat Arga melonjak. "Kamu lihat ya?" Mbah Wiryo berdiri di ambang pintu. "Kalau sudah melihatnya, berarti dia juga melihatmu." Keesokan harinya, Mbah Wiryo bercerita tentang makhluk yang mereka sebut wewe lemparan. Bukan wewe gombel, tapi entitas lain. Ia muncul ketika anak-anak bermain sampai matahari tenggelam. Makhluk ini suka melempar roh seseorang ke dimensi lain. Jasadnya masih di sini, tapi jiwanya hilang. Makanya, anak-anak di sini dilarang keluar rumah saat maghrib. Arga merasa campur aduk antara logika dan rasa takut, tapi sebagai peneliti, ia ingin melihat lebih jauh. Malam berikutnya, Arga ditemani pemuda desa di pos ronda. Mereka bercerita tentang seorang anak bernama Rino yang hilang 10 tahun lalu saat mengejar layangan. Tubuhnya ditemukan, tapi ia tidak pernah bicara lagi. Matanya kosong, dan ia hanya duduk diam menghadap tembok hingga sekarang. Saat cerita itu berakhir, lampu pos ronda mati. Suara tawa anak kecil terdengar dekat. Lalu terdengar suara, "Kakak main sama aku yuk." Arga membeku. Itu suara dari bawah kolong. Puncaknya terjadi pada malam ketiga. Arga nekat keluar rumah saat maghrib untuk mengambil alat rekam yang tertinggal di pos ronda. Saat berjalan, semuanya berubah. Langit oranye, tapi mataharinya diam di atas, tak bergerak. Udara menjadi dingin menusuk tulang. Ia melihat anak-anak banyak berlari, tertawa, tapi dengan wajah yang tak manusiawi, matanya hitam. Mereka membentuk lingkaran, dan di tengahnya Rino duduk memeluk lutut dengan mata memandang Arga. Arga lari, tapi jalannya tak berujung. Setiap tikungan kembali ke titik awal. Sampai akhirnya, seseorang menariknya masuk ke gubuk kecil. Itu Mbah Wiryo. Dengan doa-doa yang tak ia mengerti, Arga merasa tubuhnya ditarik kembali, lalu gelap. Keesokan harinya,
Arga bangun di rumah kepala desa. Ia tak bisa berkata apa-apa. Mbah Wiryo hanya berkata, "Kamu sudah lihat apa yang tidak boleh dilihat. Watu Tiban, dulunya tempat persembunyian, tapi juga tempat pengorbanan. Batu besar yang ada di tengah kampung, dulunya tempat dikorbankannya anak-anak untuk menghentikan musim kemarau. Dan arwah mereka masih bermain saat senja tiba." Arga pulang ke kota dengan trauma. Ia tak pernah menyelesaikan penelitiannya, tapi setiap kali senja datang, ia masih mendengar suara genta kecil di telinganya. Dan setiap ulang tahun Rino, ia mendapat pesan kosong di email, tanpa nama, tanpa isi, hanya satu attachment, suara anak kecil tertawa. Jadi, lain kali saat senja datang, pastikan kamu sudah di dalam rumah, karena tak semua anak yang bermain ingin pulang. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the